Kamu berdiri di sana di bawah cahaya bulan yang pucat. Sebuah senyum tipis tersungging di bibirmu. Kamu berhasil. Kamu baru saja memberinya hadiah yang lebih baik, malam yang lebih indah, kenangan yang akan menimpa kenangan lamanya. Kamu pikir kamu menang, tapi apakah kamu pernah bertanya, menang melawan siapa? Jawaban itu melayang di udara yang dingin, tak terucapkan, namun terasa berat. Kamu tidak sedang membangun cinta, kamu sedang berperang. Perang melawan hantu. Perang melawan memori. Dan di arena ini, kamu bukanlah pahlawan. Kamu adalah kontestan terbaru dalam sebuah permainan yang tidak pernah kamu setujui untuk mainkan. Selamat datang di realitas yang menyakitkan. Peraturan pria nomor 1, jangan pernah bersaing dengan mantannya. Karena saat kamu melakukannya, kamu sudah kalah. Semuanya dimulai dengan sangat halus, sebuah komentar sambil lalu. Oh, dia juga suka tempat ini. Kalimat itu terdengar polos, bukan? Tapi rasakan baik-baik, ada beban di baliknya. Itu bukan sekadar berbagi informasi, itu adalah peletakan batu pertama. Batu pertama dari sebuah monumen perbandingan yang akan kamu habiskan seluruh tenagamu untuk melampauinya. Lalu datanglah cerita-cerita. Cerita tentang liburan mereka yang legendaris. Hadiah ulang tahunnya yang sangat thoughtful. Bahkan cara mereka bertengkar pun terdengar lebih dramatis, lebih penuh gairah. Setiap cerita adalah sebuah tantangan, sebuah standar baru yang ditetapkan. Dan kamu dengan naif menerimanya. Kamu pikir, aku bisa lebih baik dari itu. Kamu mulai merencanakan kencan yang lebih mewah, mencari hadiah yang lebih unik. Kamu mencoba mencintainya dengan cara yang lebih besar, lebih keras, lebih terang, berharap cahayamu bisa mengusir bayangan itu. Dan untuk sesaat, sepertinya berhasil. Dia tersenyum, dia memelukmu. Dia bilang, tidak ada yang pernah melakukan ini untukku sebelumnya. Kata-kata itu, manis seperti madu, tajam seperti belati. Kamu tidak sadar, kalimat itu bukanlah pujian. Itu adalah konfirmasi. Konfirmasi bahwa kamu telah memenangkan ronde saat ini. Rasa lelah mulai merayap masuk. Kamu merasa seperti sedang berlari di atas treadmill yang terus melaju. Kamu tidak pernah bisa berhenti, tidak pernah bisa beristirahat. Setiap percakapan menjadi ladang ranjau. Apakah aku sudah mengatakan hal yang benar? Apakah ini akan mengingatkannya pada dia? Kecemasan menjadi teman akrabmu. Kepercayaan dirimu yang dulu kokoh, kini terkikis sedikit demi sedikit, seperti tebing yang dihantam ombak tanpa henti. Kamu mulai kehilangan dirimu. Hobi-hobimu terlupakan. Pendapatmu melebur dengan apa yang kamu pikir dia ingin dengar. Kamu menjadi cangkang, dibentuk oleh keinginan untuk menang. Inilah kebenarannya yang menyakitkan. Ini bukan kebetulan. Ini bukan karena dia belum move on. Ini adalah sebuah strategi. Ini adalah psikologi. Dalam psikologi ini disebut triangulasi. Sebuah taktik manipulasi di mana seseorang menciptakan dinamika 3 arah untuk mempertahankan kontrol. Dirimu, dirinya, dan hantu mantannya. Kamu tidak pernah hanya berdua. Selalu ada pihak ketiga yang tak terlihat, yang standarnya harus selalu kamu kalahkan. Mengapa dia melakukan ini? Ada beberapa alasan dan tidak ada satupun yang baik untukmu. Pertama, untuk validasi. Dengan membuatmu bersaing, dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia diinginkan. Kemenanganmu bukanlah untukmu, itu adalah piala untuk egonya. Setiap usahamu untuk lebih baik adalah bisikan di telinganya. Lihat, aku begitu berharga sampai 2 pria berperang untukku. Kedua, untuk menjaga jarak emosional. Dengan selalu membawa masa lalu ke masa kini, dia tidak pernah harus sepenuhnya berinvestasi padamu. Selalu ada jalan keluar, selalu ada pembanding. Kamu adalah opsi, bukan pilihan. Kamu adalah bab selanjutnya, bukan halaman terakhir. Ketiga, dan yang paling kejam adalah untuk kontrol. Orang yang tidak aman lebih mudah dikendalikan. Dengan membuatmu terus-menerus merasa tidak cukup baik, dia memastikan kamu akan selalu berusaha lebih keras. Kamu tidak akan pernah pergi karena kamu terlalu sibuk mencoba membuktikan kelayakanmu. Ini adalah penjara yang kamu bangun sendiri dengan dia sebagai sipirnya. Mari kita lihat sebuah contoh. Sebut saja dia Anna dan kamu adalah Ben. Mantan Anna adalah Leo. Anna sering berkata, Leo itu sangat spontan. Suatu kali dia membawaku ke pantai di tengah malam hanya untuk melihat bintang. Ben yang ingin membuktikan dirinya lebih baik menghabiskan seminggu merencanakan kejutan. Dia menyewa kabin di gunung lengkap dengan teleskop, makan malam yang dimasak sendiri, dan playlist yang sempurna. Malam itu tiba, semuanya sempurna. Anna tampak terkesan. Dia berkata, ini luar biasa Ben, jauh lebih terorganisir daripada yang pernah Leo lakukan. Ben merasa menang. Terorganisir adalah kata kuncinya. Dia mengalahkan spontan. Tapi kemudian saat mereka melihat bintang, Anna menghela napas. Kamu tahu, katanya pelan, meskipun kacau, ada sesuatu yang magis dari spontanitas Leo. Sesuatu yang tidak bisa direncanakan.
Dan di saat itu Ben hancur. Semua usahanya, semua perencanaannya runtuh oleh satu perbandingan. Dia tidak akan pernah bisa menang. Standar itu terus bergerak. Jika dia spontan, dia akan dibandingkan dengan perencanaan Leo. Jika dia terencana, dia akan dibandingkan dengan spontanitas Leo. Ini adalah permainan yang dicurangi. Kamu bukan dicintai. Kamu sedang diadu. Kamu adalah alat. Alat untuk memproses perasaannya yang belum selesai, untuk menopang egonya yang rapuh. Lalu, apa yang harus kamu lakukan? Momen pencerahan itu menyakitkan. Rasanya seperti terbangun dari mimpi indah dan menyadari tempat tidurmu terbakar. Langkah pertama adalah menerima kebenaran. Berhenti membuat alasan untuknya. Dia hanya merindukannya, dia tidak bermaksud begitu. Dia tahu persis apa yang dia lakukan. Kesadaran adalah pedangmu. Lihatlah pola-polanya. Setiap kali kamu merasa di puncak, perhatikan bagaimana dia menemukan cara untuk menjatuhkanmu kembali dengan sebuah perbandingan. Ini bukan untuk memulai pertengkaran. Ini untukmu. Untuk memahami bahwa arena tempatmu berdiri bukanlah lapangan cinta, melainkan panggung sandiwara yang menyedihkan. Langkah kedua, turunkan senjatamu. Berhenti bermain. Satu-satunya cara untuk memenangkan permainan yang dicurangi adalah dengan menolak untuk bermain. Saat dia membandingkanmu lagi, jangan bereaksi, jangan membela diri, jangan mencoba untuk lebih baik, berikan dia keheningan. Tanggapi dengan pertanyaan yang tenang dan menusuk. Mengapa kamu merasa perlu membandingkanku dengannya? Letakkan cermin di depannya, biarkan dia melihat permainannya sendiri. Langkah ketiga dan yang paling sulit, bersiaplah untuk pergi. Seringkali para manipulator ini tidak akan berubah, mereka hanya akan mencari kontestan baru. Nilaimu tidak ditentukan oleh kemampuanmu untuk mengalahkan hantu. Nilaimu melekat dalam dirimu. Itu tidak perlu dibuktikan, hanya perlu diakui, terutama oleh dirimu sendiri. Cinta sejati tidak memiliki papan skor. Cinta sejati tidak mengadakan audisi. Itu adalah tempat di mana topengmu bisa kamu lepaskan, di mana lukamu bisa kamu tunjukkan, dan di mana kamu diterima, bukan dinilai. Jadi, letakkan pedangmu, tinggalkan arena itu. Hantu masa lalu biarlah tetap di masa lalu. Kamu pantas mendapatkan cinta yang nyata, bukan kompetisi yang tak berkesudahan.